untuk memulai ibadah kami. Kami minta kuasa Roh Kudus bekerja menguasai setiap hati anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Kita memiliki sukacita karena ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita dan kita cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita mau katakan I love you Jesus. Kakak yakin kita semua cinta Tuhan. Kayak yuk, waktu Tuhan Yesus ada dalam hati kita, apa yang kayak yuk rasakan? Ada damai sejahtera, ada sukacita. Makanya Tuhan Yesus harus selalu ada dalam hati kita. Di dalam luar bawah atas selalu gembira, di dalam luar atas bawah selalu gembira. Sebab Yesus datang menebus dosaku. Di dalam luar atas bawah selalu gembira, di dalam luar atas bawah selalu gembira, di dalam luar atas bawah selalu gembira. Waktu Yesus datang menebus dosaku. Di dalam luar atas bawah selalu sama-sama. Di dalam luar atas bawah selalu gembira, di dalam luar atas bawah selalu gembira. Waktu Yesus datang menghapus dosaku. Di dalam luar atas bawah selalu gembira. Puji Tuhan, di mana-mana selama ada Tuhan Yesus kita selalu gembira. Nah, apalagi waktu kita akan mendengarkan firman Tuhan kayak yuk ya Kak Grace. Rasakan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siap-siap. Nanti siapa yang akan menyampaikan ya? Kakak Bita. Kakak Bita. Shalom, ya puji Tuhan, kita saatnya akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita sama-sama buka Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Ya. Boleh di pause dulu videonya, baca dulu kisahnya, setelah itu boleh lanjut videonya. Oke? Nah, adik-adik, sekarang ini Kak Bita mau tanya. Kira-kira sekarang kalian merasa enggak ada yang berbeda dengan diri kalian dibandingkan tahun lalu? Iya,
Tentu aja ada yang beda Kak, karena adik-adik semua tahun ini pasti sudah bertambah 1 tahun dibandingkan tahun lalu. Kalian sudah semakin besar, pertumbuhan fisiknya juga ada yang semakin tinggi, ada yang semakin besar, dan pasti itu berbeda dari tahun yang lalu. Apakah menjadi lebih besar itu baik? Kira-kira menurut adik gimana? Pasti baik dong, karena semakin kita besar, semakin kita tinggi, kita jadi semakin kuat, kita jadi semakin bisa mempelajari banyak hal. Nah, kalau gitu kira-kira kalau semakin besar ada hal yang tidak baiknya enggak ya? Kira-kira gimana ya? Ternyata ada juga loh hal yang tidak baik, karena bisa saja dengan tubuh kita yang semakin besar, jadinya baju Barbie, baju Mickey Mouse kesukaan kita, baju robot-robot kesukaan kita, semuanya jadi makin gak muat karena tubuh kita semakin besar. Nah, cerita hari ini tentang di gereja mula-mula yang saat itu semakin besar, jumlah mereka semakin banyak. Tapi sama dengan tubuh yang semakin besar, jumlah jemaat yang semakin besar juga ada hal yang tidak baik, ada masalah juga yang terjadi di sana, karena banyak juga yang ternyata tidak mendapatkan pelayanan dari para rasul-rasul karena jumlah jemaat yang lebih besar daripada jumlah rasul-rasul. Karena waktu itu para rasul yang ada 12 orang itu, mereka melayani semua jemaat, baik dalam pelayanan doa, dalam firman Tuhan, dalam persekutuan mereka, bahkan mungkin kunjungan atau pelayanan kepada orang miskin juga dilakukan oleh para rasul saat itu. Jadinya mereka merasa kewalahan, mereka tidak sanggup melayani orang-orang yang jumlahnya lebih banyak. Mereka tidak bisa melayani dengan baik. Banyak orang-orang yang tidak sempat mendapatkan pelayanan karena jumlah mereka yang lebih banyak. Nah, hal ini membuat para rasul belajar, membuat para rasul mulai evaluasi. Karena jumlah yang lebih banyak, tidak mungkin pelayanan-pelayanan semuanya itu dilakukan hanya oleh 12 orang rasul. Karena itu, mereka mau melibatkan orang lain dalam jemaat. Tapi ada syaratnya, gak bisa sembarangan orang yang harus mereka pilih, gak bisa mereka asal comot, kamu yang melayani, kamu yang melayani. Ada syaratnya, yaitu mereka yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Nah, itulah orang-orang yang dipilih. Setelah semua usulan itu, mereka berdoa, mereka memilih, akhirnya terpilih 7 orang yang penuh iman dan Roh Kudus, yaitu yang pertama Stefanus, lalu Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Orang-orang ini akhirnya terpilih, dan karena sudah ada yang membantu, karena sudah ada yang membantu dalam pelayanan para rasul, jadinya para rasul bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik, dan semua orang juga merasakan pelayanan-pelayanan dari para rasul dengan adil. Ketika ada yang membantu pelayanan, semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan adil, semua boleh merasakan pelayanan-pelayanan. Kita juga sebagai orang-orang percaya juga harus melayani, kita harus saling membantu, karena Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan kita untuk melayani Tuhan, ya kan? Tuhan Yesus mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk saling membantu, saling melayani satu sama lain. Nah, kira-kira kalau saat ini
apa yang bisa kita lakukan buat gereja kita, buat keluarga kita. Kalau di gereja, adik-adik tahu enggak, selain pendeta ada juga pelayan lain yang membantu pelayanan di gereja. Biasanya mereka disebut staff atau pengurus gereja. Nah, mereka ini biasanya yang membantu pelayanan di gereja bisa berjalan dengan baik, mungkin dari jadwal-jadwal, atau mereka membantu hal-hal yang lain dalam gereja. Lalu, apakah kita harus jadi pengurus gereja dulu supaya bisa melayani? Nah, mungkin saat ini kita belum bisa, karena mungkin adik-adik sekarang masih kecil dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tapi ketika sudah dewasa nanti, siapa tahu adik-adik bisa jadi pengurus gereja, bisa membantu pelayanan di gereja kita, bisa membawa gereja kita menjadi semakin baik. Nah, kalau gitu berarti kita nggak bisa melayani dong, Kak. Gimana dong? Aku mau melayani loh, Kak. Bisa. Tentu saja bisa. Kita bisa jadi pelayan Tuhan melalui kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa jadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Kita menjaga sikap dan perilaku kita dengan baik sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kita tetap di jalan kebenaran, dan itu nanti bisa jadi contoh buat teman-teman kita, buat orang lain, menjadi contoh yang baik dan mendatangkan kebaikan juga buat orang lain yang melihatnya di dalam kita. Kita juga bisa bantu pelayanan di sekolah minggu misalnya. Adik-adik ketika habis makan, buang sampahnya di tempat sampah. Ketika selesai menggunakan barang-barang, bisa bantu untuk dikembalikan. Ketika ada kegiatan-kegiatan, ketika diajak memuji Tuhan, kita boleh sama-sama aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah minggu. Lalu selain itu, kita juga bisa membantu teman-teman kita. Mungkin ada yang malas ke gereja, ada yang malas beribadah. Kita bisa kasih semangat, kita bisa jemput dia untuk ikut sekolah minggu, kita bisa dorong dia, kita bisa ajak dia datang ke sekolah minggu. Mungkin ada lagi yang lain di dalam keluarga, misalnya kita harus taat kepada orang tua. Nah, kalau misalnya nih sudah mulai main HP terus, sudah dari pagi sampai siang main HP terus, gak ngerjain tugas, gak ngerjain pekerjaan rumah, misalnya diminta tolong sama ibu, misalnya diminta tolong sama mama, inilah diminta tolong bantu ini, tolong bantu ini. Gimana kita sebagai anak Tuhan? Kita harus saling membantu. Kita harus pertama saling membantu, dan kedua taat kepada orang tua. Jadi kita harus melaksanakannya dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur, karena Tuhan sudah memberi kita orang tua yang baik loh. Jadi kita harus taat, karena orang tua adalah perwakilan Allah di bumi ini. Ya, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar, cerita tentang para rasul, tentang orang-orang yang dipilih untuk membantu dalam pelayanan para rasul, dan juga bagaimana kita bisa jadi anak-anak yang juga melayani melalui kehidupan kita, melalui sekolah minggu. Kita juga jadi anak yang aktif dalam pelayanan, jadi anak yang taat pada guru dan orang tua. Yuk kita semangat, kita sama-sama mau bergandengan tangan melayani Tuhan. Kita bisa karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Oke, kita mau berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa, semuanya ikuti Mbak Bita berdoa ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh dengan
rendah hati, kami boleh taat, melayani Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam sekolah kami, dalam gereja. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman sekolah minggu dimanapun kami berada. Tuhan tolong jaga dan lindungi kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami boleh bertahan, kami boleh kuat menghadapi setiap persoalan yang sedang terjadi, Tuhan, dalam bangsa kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah juga seperti itu ya, harus rajin untuk memakai masker kalau kita keluar rumah, atau kalau ada orang datang bertamu ke rumah kita, pakai masker. Yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan, apalagi waktu mau makan, betul ya kayaknya harus cuci tangan dulu. Kalau kita habis beli di warung, itu juga harus cuci tangan dulu. Habis dari luar rumah harus cuci tangan. Lalu kita juga harus jaga jarak. Nah, makanya adik-adik kalau sama papa mama, bapak ibu, kakek nenek dilarang untuk jangan main dulu, jangan keluar rumah. Kita harus nurut ya Kak ya. Iya benar, kita harus nurut. Kita harus taat sama orang tua supaya kita sehat. Karena Kak Grace dengar nih, virus yang baru ini sekarang banyak menyerang anak-anak ya. Iya Kak Grace, karena anak-anak nggak mau pakai masker. Makanya kita harus hati-hati supaya semua sehat, semua gembira, hati kita tetap gembira,